Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Memiliki daya tahan yang kuat dan kemampuan bersepeda yang mumpuni adalah idaman bagi setiap pesepeda. Baik kita bersepeda untuk tujuan kompetitif, menjaga kebugaran, sekadar untuk bersenang-senang, atau gabungan dari ketiganya. Daya tahan yang bagus membuat kita bersepeda lebih lama, yang berarti lebih banyak pengalaman dan pemandangan yang kita dapatkan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan bersepeda kita. Salah satunya adalah latihan silang. Dan salah satu olahraga yang bagus adalah berlari. Tetapi apakah ini benar? Dan jika demikian, bagaimana caranya? Jawaban singkatnya, ya, berlari bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan performa bersepeda. Dari perspektif fisiologis, kita dapat melakukan latihan aerobik saat bersepeda dan berlari. Namun bagi otot kita, ini akan menjadi rangsangan yang sama sekali berbeda. Kesehatan kardiovaskular. Bukan rahasia lagi bahwa bersepeda adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular kita. Demikian juga dengan berlari. Berlari dianggap sebagai salah satu bentuk latihan kardio terbaik yang dapat kita lakukan. Secara signifikan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Berlari biasanya meningkatkan detak jantung kita lebih cepat dibandingkan dengan bersepeda dan mempertahankannya tetap tinggi selama aktivitas berlangsung. Oleh karena itu, berlari akan menurunkan detak jantung saat istirahat, yaitu seberapa sering jantung kita berdetak per menit saat kita dalam mode istirahat. Namun, bagaimana hal ini dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bersepeda? Karena berlari dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular kita, ini berarti kita akan mampu bertahan lebih lama, termasuk dalam perjalanan bersepeda yang panjang dan menantang. Semakin banyak stamina yang kita miliki, semakin baik performa kita saat bersepeda, baik saat kita berada di jalan raya atau menggunakan turbo trainer dari rumah kita sendiri. Kepadatan tulang. Bersepeda adalah olahraga tanpa benturan. Dan meskipun merupakan jenis olahraga yang ideal untuk kesehatan kardiovaskular dan kebugaran tubuh secara keseluruhan, bersepeda tidak memberikan beban apapun untuk meningkatkan kepadatan tulang. Dan faktanya, kepadatan tulang kita akan mulai menurun saat kita memasuki usia 30-an, yang berdampak pada sejumlah masalah kesehatan, termasuk osteoporosis. Di sisi lain, berlari adalah latihan menahan beban yang memicu serangkaian reaksi dalam tubuh, termasuk memperkuat tulang. Semakin kuat tulang kita, semakin sedikit cedera yang mungkin kita alami. Jadi, menggabungkan bersepeda dengan latihan lari rutin adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kepadatan tulang, membantu kita untuk terus merasa bugar dan sehat saat bersepeda. Tetapi kita harus memahami bahwa lari adalah olahraga berdampak tinggi yang memberi lebih banyak tekanan pada sendi seperti lutut dan pergelangan kaki. Jadi, jika kita memiliki masalah sendi atau permasalahan yang terkait dengan kesehatan tulang kita, sebaiknya konsultasikan dengan profesional perawatan kesehatan sebelum memulai program lari. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan berperan penting dalam ketahanan bersepeda kita. Sistem pernapasan memungkinkan darah membawa oksigen ke otot-otot kita, sehingga kita memiliki energi dan stamina untuk mengayuh sepeda
Dan ini juga berlaku untuk berlari. Saat kita berlari, kapasitas otot pernapasan kita meningkat, yang berarti kita dapat mengambil napas lebih penuh, lebih dalam, dan lebih efisien. Berlari secara teratur berarti lebih banyak oksigen dapat mencapai otot lebih cepat. Daya tahan adalah segalanya saat kita bersepeda. Jadi, melengkapi kegiatan bersepeda dengan berlari adalah cara yang pasti untuk memastikan kita mampu secara fisik menghadapi semua jenis rute, dari medan berbatu hingga menghadapi tanjakan curam. Otot. Meskipun bersepeda dan berlari sama-sama merupakan latihan aerobik, tetapi cara mempengaruhi otot kita berbeda secara signifikan. Bersepeda hanya melatih sebagian dari otot tubuh kita, sedangkan berlari lebih banyak otot tubuh yang dilatih. Di samping itu, perbedaan utamanya adalah bersepeda menyebabkan otot mengalami kontraksi konsentris yang menyebabkan otot memendek, sedangkan berlari tidak hanya mengalami kontraksi konsentris saja, tetapi juga mengalami kontraksi eksentrik yang mengacu pada pemanjangan otot. Jadi, jika kita hanya fokus pada bersepeda, bisa jadi otot kita berkembang di beberapa area, tetapi tidak di area lain. Jika kita ingin meningkatkan kemampuan bersepeda, akan lebih bermanfaat untuk mulai berlari juga, sehingga otot kita mendapatkan latihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa kita di atas sadel. Berlari juga dapat meningkatkan kekuatan otot paha belakang dan bokong, serta otot postural kita, otot yang terdapat di perut, panggul, dan punggung. Hal ini dapat sangat bermanfaat bagi pesepeda gunung dan cyclocross yang membutuhkan kekuatan aerobik dan daya tahan otot yang lebih tinggi untuk melewati tanjakan curam, bersepeda di atas pasir, serta naik dan turun sepeda secara teratur. Di samping itu, kita juga harus menyadari bahwa saat kita berlari, kerusakan serat otot yang terjadi jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang terjadi saat kita bersepeda. Dengan demikian, sesi lari aerobik selama 2 jam akan menjadi beban yang jauh lebih besar bagi tubuh kita daripada sesi latihan aerobik selama 2 jam di atas sepeda. Masalah lainnya adalah saat kita berlari, kita tidak mengembangkan koneksi neuromuskular yang khusus untuk bersepeda. Dengan kata lain, berlari tidak akan meningkatkan daya ambang kita, juga tidak akan memberi kita rasa feeling the crank yang lebih baik. Kesehatan mental. Mengubah rutinitas bersepeda dapat memberikan keajaiban bagi kesehatan mental kita. Meninggalkan sadel untuk berlari adalah cara yang bagus untuk memberi diri kita istirahat dari latihan yang biasa kita lakukan, sambil tetap menambah jarak tempuh. Bahkan dapat dikatakan bahwa kita dapat membiarkan pikiran kita berpikir lebih jernih saat berlari daripada saat bersepeda. Bersepeda membutuhkan banyak konsentrasi saat kita melewati jalur yang sulit dan jalan yang ramai. Dan meskipun kita tetap harus berhati-hati, berlari memberi kita lebih banyak kesempatan untuk membiarkan pikiran kita bebas mengembara. Mematikan pikiran kita mungkin merupakan hal yang kita butuhkan untuk membantu menjernihkan pikiran sebelum memulai petualangan bersepeda berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.